Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil qa'il walillahi 'alan nasi hijjul baiti minal hajji ta'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam merayakan Idul Kurban ini, marilah kita petik beberapa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Tentu tujuannya adalah menjadi pelajaran bagi kita semua, bahan renungan dalam mengarungi kehidupan secara individu ataupun bermasyarakat, dalam mengabdi dan memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ajaran berkurban dalam Islam merupakan salah satu tonggak transformasi kesadaran sejarah manusia. Kurban adalah revolusi kemanusiaan. Islam yang dibawa para nabi dan rasul telah mengubah dan mentransformasikan peradaban manusia menjadi lebih berkemanusiaan, termasuk di dalamnya ajaran untuk berkurban. Pada pagi yang indah dan cerah ini, saya akan menyampaikan 3 pelajaran penting dari kurban yang merupakan transformasi kesadaran kemanusiaan kita yang patut menjadi renungan kita bersama. Pelajaran pertama mengenai kurban ini. Kurban merupakan transformasi dari peradaban manusia yang sebelumnya lebih mengedepankan kurban sebagai sesaji dan persembahan kepada dewa dewi atau sesembahan selain Allah, bertransformasi kepada kepasrahan dan ketundukan atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelihan yang kita laksanakan merupakan bentuk ketundukan dan kedekatan kita kepada Allah. Maka ibadah ini disebut dengan kurban, yang berarti dekat, mendekatkan kita kepada Allah. Dengan demikian, kurban bukanlah korban. Kita harus membedakan dua istilah ini. Berkurban kita berarti mendekat pada Allah dengan berbagai ketundukan dan ketakwaan yang disimbolkan melalui penyembelihan hewan kurban. Berkurban artinya menjadikan apa saja yang telah dianugerahkan oleh Allah untuk semata-mata mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, jika ibadah ini kita artikan sebagai korban, maka dengan nikmat dan anugerah Allah yang sedemikian besar, maka tidak cukup bagi kita untuk mengorbankan 1 ekor unta, 1 ekor sapi, atau 1 ekor kambing untuk mengimbangi anugerah nikmat Allah yang begitu banyak. Oleh karena itu, dalam berkurban Allah tidak membutuhkan darah, tidak membutuhkan daging dari hewan kurban kita, melainkan nawa itu kita, niat kita, ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah semata. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa
daging-daging unta dan darahnya, kami tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya yang telah kamu dapat, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Penjelasan ini mengantarkan kita pada pemahaman bahwa kurban di dalam Islam bukan persembahan darah, bukan persembahan daging binatang kepada Allah, namun pernyataan iman, ketundukan kita kepada Allah dengan cara menyisihkan sebagian rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa binatang untuk disembelih, lalu kita makan, sebagian kita simpan dan kita bagikan kepada orang lain, termasuk kaum kerabat kita. Mengapa kita mau menyisihkan sebagian harta kita untuk dibelikan hewan mulia ini dan kemudian kita menyembelih? Jawabannya tidak lain karena merupakan bentuk ketaatan kita, ketundukan kita kepada perintah Allah dalam rangka menjadi orang yang tidak terputus, selalu tersambung dengan barokah hidup kita dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang-orang yang terputus. Daging binatang yang telah disembelih dipersilakan untuk dimasak, dimakan, dan disimpan dan dibagikan kepada sanak saudara di sekeliling kita. Inilah ajaran kurban di dalam Islam yang sangat berbeda dengan sesaji atau persembahan yang seluruh binatang apapun yang dikorbankan diserahkan kepada yang disembah. Itulah hal yang membedakan sistem kurban di dalam Islam dengan sistem keyakinan dan kepercayaan lain. Dan inilah bentuk dari purifikasi ketauhidan kita. Transformasi yang kedua, kurban mentransformasikan peradaban demonik, peradaban yang kejam, ke peradaban yang memuliakan manusia atau humanity. Ibadah kurban yang kita lakukan hari ini adalah bentuk ittiba, mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk berkorban dengan menyembelih anaknya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa itu dimulai dari awal kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai datangnya mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dilanjutkan dengan kisah membangun Ka'bah dan kota Mekah. Allah menerangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Maka Nabi Ismail menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah tersebut diabadikan oleh Allah untuk pelajaran dan ikutan bagi generasi sesudahnya. Wala tarakna alaihi fil akhirin. Wassalamu ala Ibrahim. Kami abadikan Ibrahim itu untuk generasi yang datang. Kemudian sejahteralah bagi Ibrahim. Kisah Ibrahim dalam menunaikan perintah untuk menyembelih Ismail. Kemudian Ismail ditukar dengan kibas yang besar, memberikan kepada kita bahwa ajaran Islam, agama tauhid ini memberikan transformasi pemikiran dan kesadaran akan pentingnya kemanusiaan kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum datangnya agama tauhid, agama hanif, yakni agama Islam, sebagian besar bangsa-bangsa manusia melakukan kurban dengan cara menyembelih dan mempersembahkan darah daging manusia bagi sesembahan mereka. Dan seorang gadis perawan atau seorang laki-laki terjaga. Tujuannya adalah untuk menolak kesengsaraan atau wabah atau tujuan-tujuan duniawi lain. Sistem keyakinan tersebut adalah sistem demonic religion, keyakinan anti kemanusiaan, dan Islam tidak begitu. Agama tauhid datang sejak Nabi Adam alaihissalam. Diajarkan di dalamnya ibadah kurban dengan binatang, bukan manusia.
Kisah ini terekam dalam riwayat Qabil dan Habil. Kebiasaan berkurban dengan binatang ini pun bergeser seiring dengan sejarah manusia dan bergeser menjadi keyakinan demonik kembali dengan persembahan darah dan daging manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kurban dengan memberikan gambaran pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagaimana telah diterangkan seperti atas. Kisah ini diawali dengan diperintahkannya menyembelih Ismail dengan anak lelaki terjaga. Namun ketika telah sempurna persiapan penyembelihan, Allah menggantinya dengan kibas yang